Tapi apa yang menjadi kenapa kita targetkannya menengah ke atas? Memang apa sih yang diinginkan oleh menengah ke atas itu apa? Kualitas. Terus apa lagi? Kepuasan, brand. Terus apa lagi? Gengsi. Terus apa lagi? Apa lagi? Kesehatan, ya. Jadi biasanya kalangan menengah ke atas itu biasanya lebih mengedepankan kesehatan, ya, seperti itu. Jadi ketika misalnya kita menjual jahe merah sultan, berarti bagaimana ketika kita menjual, berarti orang yang sudah teredukasi, oh ya berarti kan saya penting untuk kesehatan, sehingga dia tidak akan merasa bahwa jahe merah sultan itu jadi mahal. Kenapa? Karena ketika berbicara kesehatan dia akan merasakan manfaatnya, ya, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada akhir fase F. Fase F itu kalian, ya, peserta didik mampu memahami pengelolaan bisnis retail mulai dari menganalisis ruang lingkup bisnis retail, jenis retail. Tapi yang paling terpenting kita membahas, yang dibahasnya itu tentang analisis perilaku konsumen, ya, seperti itu. Mengidentifikasi karakteristik konsumen. Tujuannya, KKTP-nya, yang pertama kalian bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Apa saja sih yang mempengaruhi keputusan pembelian? Kemudian kalian bisa menilai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Apa saja, ya? Kemudian kalian bisa karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat, karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat, karena berjuang sendiri Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya, karena berjuang sendiri Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya, karena rasa sakit yang membuat Anda kuat, karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat, karena berjuang sendiri kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya, karena berjuang sendiri kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu, jangan pernah takut berjuang sendiri. Motivasi aja, ya. Jadi diharapkan kan kita butuh profil pelajar Pancasila, ya. Jadi diharapkan kalian bisa lebih fragile, lebih kuat, ya, kemudian lebih bisa mandiri. Jadi jangan pernah takut, ya, kalian berbeda dari orang lain.
Ini kalau kalian nanti butuh kode ini ya, kodenya ya. Ya. Oke. Oke, kemudian sekarang kita belajar lanjutin lagi ya motif belanja seseorang. Yang pertama itu adalah utilitarian shopping motivation. Jadi belanja karena kebutuhan. Contoh misalnya belanja baju kenapa? Karena mau sekolah anaknya. Belanja sepatu kenapa? Karena mau sekolah. Seperti itu. Belanja buku kenapa? Karena tahun ajaran baru. Hedonic shopping motivation, hedon. Jadi belinya karena faktor perasaan gitu ya. Pengen beli aja. Nah, itu adalah faktor hedonic shopping. Kemudian pembelian tidak terencana. Nah, ini yang dari kemarin kalian misalnya belajar tentang promosi, ada orang yang impulse buying. Jadi nggak terencana, tiba-tiba aja mau beli. Kenapa? Karena lihat diskon. Nah, itu adalah pembelian tidak terencana. Kemudian pembelian kompulsif ya, seperti itu. Mau di Indonesia maupun di luar negeri, tahu itu bahwa memang itu budayanya berbeda Indonesia dan luar negeri, tetapi tetapi kita itu memang harus saling toleransi atau saling menghargai, tetapi itu harus menghargainya terhadap hal positif bukan hal yang negatif. Jadi pendapat kami itu sangat ditentang bahwa memakai bikini itu sangat kami tidak setujui. Terima kasih. Izin menjawab. Kan ini mah tentang budaya, cuk lain tentang agama. Terus di Indonesia itu KB agama Islam. Di Bali kan lo banyak yang pakai bikini. Terima kasih. Izin menjawab kembali. Tadi sudah saya katakan bahwa memang itu budayanya berbeda, tetapi kita itu harus tahu bahwa efeknya bagaimana dan itu negatif atau hal positif. Jadi kalau hal positif itu boleh saja, sah-sah saja kita melakukannya, tetapi untuk hal negatif itu sangat tidak boleh karena itu bisa membawa efek yang negatif kepada diri sendiri maupun warga Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin menjawab. Jadi menurut saya terkait pertanyaan Ujung tadi bahwa budaya pakai bikini di sana bisa terbawa ke Indonesia seperti itu. Nah, menurut saya di sini yang seperti kasusnya Dinar Candy tadi, di sini kita melibatkan peraturan pemerintah. Jadi tadi ketika misalkan terbawa ke Indonesia, pasti pemerintah juga ikut turun tangan gitu. Seperti kasusnya Dinar Candy yang memakai bikini di Indonesia di jalan raya. Dan pemerintah juga ikut turun tangan, hukum juga ikut turun tangan. Nah, jadi kalau misalkan terbawa atau tidaknya ke kita, kalau misalkan secara individunya, kita serahkan ke kepribadiannya masing-masing, ke kesadarannya masing-masing. Tidak mungkin orang yang misalkan pakai bikini di tengah-tengah orang yang pakaiannya tertutup, nggak akan mungkin itu juga. Kalau misalkan ada pun, nah di situ pemerintah turun tangan, hukum turun tangan, dan tidak akan dibiarkan gitu aja maksudnya, nggak akan dibiarkan ya, nggak akan diantok intinya mas, seperti itu. Jadi kalau misalkan agar budayanya tidak terbawa ke kita bangunkan kesadaran masyarakat untuk membangun dan mengembangkan budaya-budaya Indonesia, tidak mengikuti yang di sana, seperti itu. Kalau misalkan pakainya di sana atau di tempat-tempat tertentu yang memang biasanya pakai yang seperti itu, misalkan di Bali, karena banyak turis gitu kan ya, jadi ya sah-sah aja. Jadi kita tuh harus tahu tempat, tahu budaya lingkungannya, juga harus meningkatkan kesadaran kita lah intinya. Dan harus meningkatkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menjunjung dulu budaya Indonesia, bukan budaya yang dari luar negeri, seperti itu. Apakah cukup atau ada yang disanggah lagi yang lain? Saya ingin menjawab. Mangga. Kan menurut CK tadi yang pakai bikini itu terkait Dinar Candy itu oleh pemerintah Dinar Candy oleh pemerintah ditindaklanjuti. Tapi bagaimana itu yang kan itu sudah membawa efek yang sangat besar, efek buruk sampai-sampai yang tahu akun TikTok, Tahu, tapi saya bukan pengguna TikTok. Yes. Tapi lihat efek tersebut masuk ke dalam Indonesia dan sampai sekarang
nyempluk dari budaya luar ke Indonesia. Terus itu bukan kan kata Cika tadi bakal ditindaklanjuti, tapi mengapa yang tadinya di akun TikTok itu malah tidak ditindaklanjuti? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Karena kalau yang di akun TikTok itu kebanyakan kan orang-orang pakai pakaian terbukanya di tempat pribadi, misalkan di rumahnya, di kamarnya. Tetapi kalau ketika misalkan seseorang menggunakan pakaian yang ala-ala luar negeri terbuka gitu di tempat umum, itu baru ditindaklanjut seperti itu. Kalau misalkan untuk pengaruh budaya luar ke Indonesia itu tidak terlalu besar pengaruhnya melalui Miss Universe yang pakai di luar negeri. Jadi kan ini kasusnya terkait Miss Universe dari Indonesia yang menggunakan pakaian di luar negeri gitu, pakaian terbuka. Nah itu pengaruhnya menurut saya sedikit, tidak sebanyak pengaruh dari budaya luar itu, misalkan dari pokoknya intinya gini deh, yang harus ditingkatkan itu kesadaran kita terkait budaya Indonesia. Nah, gimana caranya kita harus meningkatkan dan mengembangkan budaya-budaya Indonesia, bukan malah meniru budaya-budaya negatif dari luar seperti itu. Jadi kembali ke kesadarannya masing-masing. Mungkin hanya itu. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lain silahkan. Kalau ada pertanyaan lain mau menjawab. Udah ya, jadi langsung 2 presentasi yang Ucup sama ini berbeda. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Kelompok berapa? 5. Pendapatnya gimana? Setuju aja, kelompok 5 setuju aja. Yang lain, coba dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Setuju apa tidak? Setuju. Yang kelompok 2? Setuju lah. Sudah, Bu? Yang lain sudah? Sudah. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Sudah? 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 Oke, kalau sudah semangat, 1 orang presentasikan yang didapatnya, refleksinya. Siapa ada yang mau? Oke, yang mau silakan. Faisal mau, Bu? Beres. Ayo, siapa yang mau? Pipi mau? Ini pertanyaan nih, Mbak. Ceka mau? Ceka boleh? Faris mau, Ibu? Yuk, silakan. 1 menit aja. Ayo silakan, Faiz. Sebelumnya, Bu. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan untuk pembelajaran yang sudah tercapai, mengamalkan untuk membangun usaha sendiri? Wih. Kesimpulannya, tadi dari pagi kita belajar tentang apa? Tentang perilaku konsumen. Itu dipengaruhi dari faktor apa? Faktor individu. Faktor personal ya, atau kepribadian. Terus apa lagi? Sosial, budaya. Terus? Hah? Apalagi? Cuma 3 yang ingat? Hah? Pendapatan. Oke, terus apa lagi? Gaya hidup atau lifestyle. Terus? Jenis pekerjaan atau ya benar, atau status sosial ya. Status sosial. Tadi kenapa sih sampai barang mewah misalnya ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pembelian. Karena apa saja tadi? Karena kebutuhan
kebutuhan, terus hedonis, terus empati, terus kalau yang waktu itu kita beli minyak itu apa namanya? Panik buying, beli karena nanti kita tidak punya, kemudian pembelian online ya seperti itu. Kayak mungkin itu untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kedepannya minggu depan kita akan belajar tentang kasir ya. Kalau di retail sudah selesai, kita nanti akan membuat kasir. Jadi minggu depan silakan kalian bawa handphonenya karena kita nanti akan belajar tentang IOPOS ya. Jadi tentang cash register seperti itu. Minggu depan ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu harapkan kalian calon-calon pengusaha yang hebat ya. Ibu sangat senang kemarin ngelihat kalian di grup ya yang semangat-semangat berjuangnya. Oke. Mudah-mudahan pada closing semuanya. Oke. Jadi sekarang kalian belajar tuh perilaku konsumennya. Konsumen itu sukanya ada yang hedonis, walaupun dia nggak punya uang tapi dia mau beli ya seperti itu. Kayak mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 20 menit ya, silakan kalian istirahat. Terima kasih untuk hari ini.